Selanjutnya kita akan bahas tentang page dan layout di Next.js 13. Oke, sebelumnya kita udah bikin halaman routing gitu ya. Kita memisahkan antara satu halaman dan halaman lain dengan cara membuat folder di app gitu, di dalam app gitu. Misalkan kalau misalnya kita pengen slash dashboard, ya makanya kita bikin folder dashboard. Begitupun seterusnya gitu, di dalam dashboard juga kita bisa bikin halaman-halaman lain gitu. Nah, tapi halaman itu bakal dianggap halaman sama si Next.js kalau ada yang namanya page.js. Ini .js juga bisa kita pakai .ts, .tsx gitu, tergantung kita pengennya kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita nggak ada page.js, walaupun ada foldernya, dia dianggapnya folder kosong. Ketika diakses, ya dia bakal 404 atau not found gitu. Nah, si page.js ini juga sebenarnya kayak React komponen pada umumnya, ya halaman gitu ya. Kayak misalkan di sini return HTML H1 hello Next.js. Kurang lebih kayak gitu. Oke, extension digunakan ya .js, JSX, TypeScript gitu ya. Kalau misalnya pakai TypeScript, kita pakai .ts atau .tsx. Terus page.js ini juga file wajib ketika kita ingin buat route atau halaman. Jadi kalau misalkan foldernya kosong tanpa adanya page.js, kalau misalkan kita bikin index.js gitu ya dia nggak nganggep gitu, karena Next.js itu cuma ngenalinnya page.js sebagai suatu halaman. Terus dia juga by default adalah server komponen, tapi kita juga bisa set client komponen kalau misalkan kita mau gitu ya, opsional. Terus masing-masing page juga bisa melakukan fetch data atau API, atau kita ngambil data dari REST API gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk page. Selanjutnya kita udah bikin juga ya sebelumnya tentang routing yang di video sebelumnya. Kita bakal dibuatkan sama si Next.js itu sebuah file layout.js. Apa itu layout.js? Jadi layout.js itu adalah sebuah shared komponen yang biasa digunakan di banyak halaman. Biasanya kalau misalnya kita pengen bikin website tuh kan biasanya ada kayak menu yang dipakai di banyak halaman. Di halaman dashboard ada, di halaman home ada, di halaman setting misalnya, atau di halaman profile. Kita kan nggak mungkin bikin satu-satu gitu si menunya. Nah, makanya di Next.js itu ada fitur layout.js. Jadi ketika ada file namanya layout.js di satu folder itu, maka dia bakal langsung ke implementasi tanpa kita panggil di page-nya. Jadi nggak usah bikin coding apapun di page-nya, kita tinggal bikin aja file di layout.js yang implementasi itu si Next.js-nya gitu. Dengan catatan kita ngasih parameter children ya. Jadi si children ini ibaratnya siapa yang manggil si layoutnya. Misalkan dalam kasus ini dashboard gitu, maka dianggapnya ini children itu dashboard. Kita bebas nempatin apapun si layout, misalkan menu tadi gitu ya, kayak search bar, footer, dan lain-lain. Yang biasanya tuh kayak berulang kali digunakan gitu ya. Nah, kurang lebih penjelasannya kayak gini. Urutan paling atas itu biasa disebut root layout. Nah, biasanya juga dia wajib ada karena dia kayak layout yang ada di paling atas posisinya di root layout. Walaupun dia kosong ya, filenya dia wajib ada gitu. Kita nggak bisa bikin kayak page gitu tanpa si root layout. Oke, halaman selain root bisa punya layoutnya sendiri atau menggunakan layout yang ada di rootnya juga. Jadi kalau misalkan dia nggak ada file layout di halaman atau di folder yang di dalamnya, itu maka dia pakai yang di atasnya gitu ya, yang di luar, misalkan di app gitu. Oke, terus dia juga harus menerima children prop. Kayak yang di awal tadi, dia kan ada children. Ini kan sebuah props ya, atau properties. Nah, dia bakal ngelempar si children ini sesuai dengan posisi yang dimana kita pengen. Terus, layout itu bisa melakukan fetching data atau menggunakan REST API, sama kayak page gitu. Terus, tapi halaman tidak bisa melempar datanya ke layout. Jadi, layout kan sama halaman ini sama-sama bisa fetch API, tapi si halaman ini nggak bisa ngelempar data ke layout gitu. Jadi dia nggak bisa komunikasi gitu, nggak bisa merubah properties. Ketika si layout ini dipanggil, karena walaupun dia shared komponen ya, dia bukan kayak komponen pada umumnya. Jadi dia nggak bisa melakukan rendering ulang, kecuali dari refresh. Ketika dia udah dipanggil,
ya udah dia bakal kayak gitu terus, value yang nggak bakal berubah. Kecuali si layoutnya sendiri yang melakukan fetching API ya, tanpa bantuan si halaman. Oke, layout.js ini biasanya juga berada di folder yang sama dengan page.js. Kalau misalkan dia pengen layoutnya itu terpisah gitu ya. Oke, contoh root layout kayak gini yang wajib ada. Jadi dia ada HTML-nya, ada body. Kalau yang nggak root layout, layout yang ada di biasanya di child-nya gitu ya, itu biasanya tanpa HTML. Jadi kayak div aja atau kayak sikut kosong gitu ya. Nah, contoh penerapannya kayak gini. Misalnya si root layout itu punya, misalnya kayak gini, root layout itu punya menu, header, dan footer. Sama kayak di gambar ini. Dia punya header, terus juga punya footer. Nah, di dalamnya nih, itu disebut children. Itu tempat yang dimana kita lempar si value children tadi. Nah, si children-nya itu juga punya layoutnya sendiri gitu. Misalnya kita pengen bikin layoutnya sendiri gitu. Ya udah, dia ketika dipanggil, si dashboard ini, misalkan children dashboard gitu ya, atau kalau di istilah routing itu leaf gitu. Nah, dia bakal punya layoutnya sendiri. Misalkan di sini dashboard sidebar gitu. Nah, di dashboard sidebar ini, di layout dashboard itu juga, dia ngelempar children-nya lagi. Misalkan settings atau analytics. Jadi dia kayak nested gitu, atau berurutan lah sesuai dengan penerapannya. Oke, kita bakal coba bikin si page dan layoutnya itu sendiri. Kita coba praktekin, buka VS Code-nya, kita jalankan, jangan lupa yarn dev. Nah, di sini kita udah punya halaman yang tadi sesuai penjelasan, kita juga udah bikin. Misalnya kita bikin baru, sini dashboard. Oke. Karena ini ada page, kita hapus dulu ya yang ini. Kita bakal fokus sama yang routing system yang app, jadi yang page nggak terlalu kita buat. Oke. Kalau kayak gini, dashboard, jangan lupa, misalkan kita udah bikin file folder dashboard ya, kita panggil gitu ya. Contoh aja, dashboard. Nah, maka dia 404. Tapi kalau misalnya kita buatkan di sini file.tsx, page.tsx, kita RFC buat komponen baru, terus kita kasih nama misalnya dashboard gitu ya. Di sini juga kita kasih dashboard aja contohnya. Oke, ini tipe ya, harusnya dashboard. Oke. Nah, kayak gini. Nah, itu kan tadi page gitu ya. Seandainya kita pengen bikin layout. Nah, kayak ini kan layoutnya masih kosong nih. Cuman HTML, head gitu, body, dan lain-lain lah. Kita anggap di sini header gitu ya. Div header kayak gini. Terus kita bikin misalnya footer di bawahnya gitu ya. Div footer. Oke. Jadi dia di atasnya ada header, di bawahnya ada footer. Nah, dia otomatis walaupun dia di dashboard, tapi dia bakal ada kepanggil header dan footer. Nah, biasanya kan kayak gini. Kita tes di root, pokoknya di semua halaman. Ini kan root layout namanya. Semua halaman yang di dalamnya gitu. Maka misalnya kita bikin settings gitu ya. Settings. Terus kita buat juga page.tsx. Settings kayak gini. Nah, sama juga settings ini juga bakal kepanggil dengan si layout yang ada di root gitu. Seandainya kita pengen si layout rootnya ini juga ada tambahan gitu. Masing-masing halaman ini juga ada tambahan layoutnya sendiri gitu ya. Misalnya kayak dashboard, kita buat layout.tsx, kita juga RFC, jangan lupa parameternya children kayak gini, children, oke. Terus dia juga sebagai children, kalau saya kayak gini, dia React Node. Oke. Terus ya ini layout. Kita buatlah layoutnya kayak gimana ya. Misalnya ini layout, ini contoh aja ya sebenarnya. Khusus untuk dashboard. Oke. Jangan lupa untuk ngelempar si children ya. Si children ini maksudnya yang ada di sini. Oke. Nah, ini kan setting, ya dia pakai layout yang di root ya, header dan footer.
Sama kalau misalkan dashboard. Nah, selain dia pakai root layout, dia juga pakai si layout dashboard. Oke. Misalnya kita nggak pengen gitu ya pakai yang ini. Ya udah kita hapus aja yang layout ini, atau kita pakai layout sendiri gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini layout khusus dashboard, tapi kalau settings, nah dia nggak bakal ada layoutnya karena di sini nggak ada layoutnya. Kalau misalnya kita balikin lagi, nah dia bakal ada layoutnya. Kurang lebih kayak gitu untuk pembuatan layout. Layout itu juga fungsinya juga sederhana banget sih sebenarnya, tanpa kita harus bikin ulang gitu yang komponen-komponen ini. Oke. Nah, di Next.js sebelumnya, di Next.js sebelum 13, mungkin teman-teman pernah megang project atau habis belajar Next.js ini gitu ya. Dikasih tawaran project kerja bareng sama teman-teman Next.js yang lain gitu yang pakai Next.js. Tapi belum belajar atau masih pakai Next.js yang lama. Nah, sistemnya itu bukan pakai page tapi pakai index. Jadi di halaman itu index.js. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Sebenarnya fungsinya sama aja, cuman penamaannya aja yang berbeda. Nah, kenapa dibuat kayak gini di Next.js 13? Itu sebenarnya fungsinya agar lebih rapih sih sebenarnya. Kayak misalkan di sini ya masing-masing punya layoutnya sendiri, masing-masing punya page-nya sendiri. Kalau misalnya kita bikin halaman kayak atau bikin file di settings ini misalkan punya section, misalkan section apa ya, kayak misalkan profile gitu ya, section profile.tsx. Nah, misalkan punya komponen ya section profile kayak gini. Ini contoh aja. Profile itu. Nah, ini kan kalau di Next.js sebelumnya itu dianggap satu halaman gitu. Jadi ini bisa diakses secara publik. Nah, tapi kan kita nggak pengen gitu. Sectionnya ini cuman part bagian kecil dari suatu halaman, itu bisa diakses dia di halaman public URL gitu. Nah, di Next.js 13 makanya dibuat sistemnya kayak halaman itu bisa dipanggil cuman kalau ada page.tsx. Jadi kalau misalkan dia dibuat kayak section profile, dia baru bisa dipanggil ketika kita masukin di sini. Kayak gini. Oke. Sorry. Ini kita buat kayak gini. Kalau misalnya kita panggil section, jangan lupa ini kita pakai huruf besar. Biasanya kalau lint atau lint itu pakainya huruf besar. Kayak gini. Oke, ini error. Kita add import, jangan lupa diimport gitu ya. Nah, maka dia bisa dipanggil kayak gini, profile, section profile gitu ya. Jadi dia nggak bakal kepanggil kalau nggak dipanggil. Tapi kalau di Next.js sebelum Next.js 13, dia bakal bisa dipanggil kalau misalkan teman-teman tahu ininya ya, public URL-nya gitu. Kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalau kita nggak panggil, ya dia nggak bakal kepanggil. Dia cuma kepanggil halaman yang page.tsx doang. Ini tips aja sih sebenarnya.